Selamat sore untuk sahabat Wintarko Channel dimanapun Anda berada. Di sini saya akan membagikan cara menggacorkan dan menjinakkan bersamaan dengan adanya dia bergacor terus dia ada jinak. Ya walaupun tidak mencapai 80% untuk jinaknya. Di sini saya akan berbagi cara atau berbagi trik menjinakkannya. Yang pertama, saya rutin dalam mengeluarkan burung itu dari rumah. Maksudnya kita kalau pagi kita keluarkan di teras atau di bawah pohon. Kalau waktunya sore jam 5 itu saya masukkan ke rumah. Terus 1 minggu sekali itu burung saya pegang-pegang, saya rawat, saya kasih ramuan jamu. Terkait masalah untuk ramuan jamu itu saya tidak mau bilang karena di sini saya bukan mempromosikan jamu, tapi saya membagikan cara menjinakkan burung perkutut itu sendiri. Terkait masalah jamu itu tergantung keyakinan kita, yang penting kita perawatannya dalam arti konsisten. Terus yang kedua, di saat 1 minggu sekali itu dari pakan, minum itu dibersihkan dan sangkarnya pun itu dibersihkan. Terus yang ketiga, jangan lupa sering kita ajak duduk bersama saat kita lagi ngopi, saat kita lagi santai, waktu santai sebelum kita kerja, sepulang kita kerja, itu burung dimaksimalkan untuk sering bersama dengan kita, yaitu ya kalau tidak istilahnya seperti ini, seperti saya ini. Nah, tuh seperti saya ini burung saya nih. Ini di saya baru 2 bulan udah begini, saya giniin tetap dia diam karena dia awalnya gelapang-gelapang, tapi setelah sering beradaptasi dengan saya. Kenapa burung perkutut itu saya sukanya yang jinak? Karena kalau burung perkutut yang gak jinak saya kurang resep. Karena kalau saya pribadi itu sukanya hewan yang saya pelihara itu jinak. Kan kadang ada yang bilang yang penting burungnya bunyi. Kita mau cari burung bunyi apa burung jinak? Ya kalau bisa burung dua-duanya, iya jinak, ya mau bunyi. Kadang kalau menurut saya pribadi capek-capek kan, pulang rumah burung gerabak-gerabak, waduh, kadang bikin kesel sendiri juga. Nah makanya kalau saya pribadi burung terutama jinak baru saya setel bunyi. Terkait masalah setel bunyi, yang penting kita rawatannya itu rutin, rawatan rutin dalam arti kita tidak berubah cara merawat itu burung sendiri. 2 bulan saya ya istilahnya jinak, karena itu tadi dari awal disampaikan pokoknya seperti itu trik saya. Terus terkait penjemuran, saya kalau burung yang lokal alam yang istilahnya dari rojot, dari ombyokan, itu burung selalu saya jemur maksimal full dari pagi sampai sore jam 4 itu saya jemur. Itu dari awal-awalnya di situ saya jemur terus saya kerek, enggak saya turunin 2 hari atau 3 hari baru saya turunin. Yang penting sebelum dikerek itu pakan dan minum saya maksimalkan gitu. Biar dia merasa nyaman dulu di lingkungan di atas, di lingkungan di sekitar rumah kita. Itu caranya. Karena apa? Sehabis itu kita turunin. Nah setelah kita turunin, kita jangan langsung kita bawa masuk. Kita tetap burung di luar, jangan dibawa masuk dulu. Di luar sampai 2 minggu atau 3 minggu tetap di luar, saya taruh di luar. Habis itu baru saya bawa kenalin ke dalam ke rumah. Baru setelah itu perawatan saya samain ke yang lain. Istilahnya pagi dikeluarin, sore dimasukin ke rumah, pagi dikeluarin ke teras ataupun di bawah pohon atau di pinggir-pinggir dekat-dekat jalan raya ataupun di dekat ke jalan, biar cepat adaptasi dengan lingkungan. Tuh. Terkait pakan itu kalau saya sih nggak mau ngarahin sih ya kalau masalah makan. Kalau masalah makan itu dari kebiasaan sebenarnya, dari kebiasaan itu burung sendiri. Yang penting itu burung sukanya apa kita kasih, itu aja udah. Nggak usah yang ribet-ribet lah kalau masalah makan, sama aja kalau menurut saya. Terus saya bisa buktiin kok burung saya itu bunyi semua, nggak ada yang nggak bunyi semua. Dari rawatan pakannya itu biasa saya beli yang 1 kiloan itu aja udah nggak masalah. Yang penting rawatan itu aja. Kalau untuk masalah mandi nggak ada yang bilang mau sore malam. Kalau mandiin burung perkutut
sore mempengaruhi begini, kalau malam mempengaruhi begini, kalau pagi mempengaruhi. Kalau saya enggak, saya sama aja mandiin tetap di pagi hari sebelum ada kena jemur itu pasti saya mandiin. Itu pun 1 bulan sekali, itu pun belum tentu kalau mandi, tergantung melihat dari psikon burung. Kalau burung bulunya netes-netes nggak pernah saya mandiin. Kalau dia bulu murni, nggak istilahnya udah utuh, sudah rapet, nah baru saya mandiin. Itu karena menurut saya nanti kalau banyakan kan, kalau burung perkutut itu dipegang itu banyak yang liar, dalam arti dia melawan. Takutnya burung-burung bulu-bulu yang kecil itu akan rusak dari pegangan kita, karena kebanyakan burung itu bergerak melawan ke tangan. Jadi istilahnya si burung itu tidak nyaman lah kalau kita pegang. Makanya itu saya kalau namanya mandiin burung belum tentu 1 bulan saya mandiin. Terutama yang penting sangkar bersih. Terus burung kita mengantisipasi biar burung itu biar tidak terlalu stres itu bagaimana, itu aja. Kalau terkait masalah katuranggan saya nggak pakai. Terkait masalah warna-warna itu saya nggak pakai. Itu zaman Majapahit lah. Sekarang udah zaman merdeka bos, jadi nggak penting banget kalau saya. Nggak penting untuk masalah warna katurangan, itu nggak penting. Yang penting saya buyur burung itu, burung perkutut itu mau bunyi, itu aja. Karena kita secara pribadi saya yang penting itu burung mau bunyi. Yang kalau kita punya katurangan punya perkutut warna, itu identikan dari masing-masing orang. Tapi kalau saya yang penting burung itu bunyi, mau gacor. Karena ya kalau kita punya burung katurangan tapi nggak mau bunyi, kita punya burung setelah katurangan nggak mau bunyi, buat apa? Burungnya bunyinya kurang mantap, ya kurang buat apa kan itu kalau saya. Karena saya penikmat suara, bukan penikmat warna, bukan penikmat katurangan. Katurangan warna itu hanya market, ingat catatan saya, hanya market, itu aja udah. Itu menurut pandangan saya. Kalau memang ada istilahnya katurangan, saya bertanya, dia bisa bilang katurangan, kelebihannya di mana? Itu aja. Kelebihannya di mana? Terbukti enggak? Kan itu masih fiktif, belum bisa dibuktikan secara realnya kan itu. Kalau menurut mitos-mitos, nah, sekarang udah nggak ada mitos. 1001 burung perkutut bisa benar-benar mempunyai kelebihan. Itu pun belum tentu. Tuh, kalau itu menurut pandangan saya. Yang penting burung mau bunyi. Jinak udah, kok mikirin katurangan, mikirin warna, maaf saya nggak pakai. Kalau yang lain mau pakai itu keyakinan mereka masing-masing, itu secara pribadi saya seperti itu ya, mohon maaf. Kalau masalah untuk orang peternak warna, ya itu memang market ya. Kalau nggak seperti itu kan nggak laku. Itu market, dikasih nama inilah, dikasih nama coklat apalah, dikasih nama mocha cappuccino lah, dikasih putih apalah, dikasih nama putih apa, lurik apa-apa. Itu suatu market. Yang memberi nama pun itu biasanya itu pun peternak, bukan asli dari zaman dulu. Makanya saya nggak heran dari hal itu suatu market. Tapi itu bagus, saya salut, saya mengapresiasi kepada peternak terkait masalah warna, masalah katurangan. Saya memberi apresiasi, mantap bagi istilahnya mereka pecinta yang mempunyai warna ataupun katurangan. Tapi kalau saya pribadi, saya garis bawah, saya mohon maaf, bukan berarti saya menjatuhkan dari yang lain, tapi saya istilahnya memang saya sukanya yang bunyi dan jinak, itu aja. Bagus. Itu malah yang bunyi yang di atas kepala saya persis itu burung. Bagus. Bagus. Nah, tuh terbukti kan. Bagus. Betul, mau saya bersihin sangkarnya. Sudah 1 minggu kan, belum saya bersihin. Makanya mau saya bersihin. Nah, itu tadi kalau menurut saya itu burung yang penting satu jinak, mau bunyi, suaranya bagus, enak didengar di telinga.
terkait masalah katurangan, masalah warna, mohon maaf saya tidak menikmati itu. Saya bukan penikmat itu, tapi saya penikmat burung perkutut yang mau bunyi cepet gayer, terus enak rawatannya, nggak gelabah-gelabah, nggak mudah stres. Itu caranya bagaimana kita mengatasinya, itu aja. Terkait untuk masalah yang lain, dari makan, kasih inilah, kasih itulah, kasih inilah, kasih ini, buktinya saya turun. Saya kasih biasa, nilai biasa udah, nggak boleh berlebih. Jamu pun nggak boleh berlebih. Yang penting rawatannya kita rajin, konsisten, udah itu aja satu. Karena apa? Di setiap lomba yang namanya lomba perkutut, sampean tanya dari satu orang ke satu orang, misalkan itu datang di situ 60 orang, tanya satu persatu, pasti rawatannya berbeda-beda dan caranya pun berbeda-beda. Ente mau ngikutin yang mana? Itu logikanya loh. Nah makanya dari itu saya nggak terpengaruh dengan namanya harus begini, pagi harus begini, mandi malam fungsinya begini, makan istilahnya dimandiin pagi kayak gini, mandiin sore harus efeknya begini. Kata siapa? Kata siapa? Itu aja, kata siapa? Kata istilahnya gini, kalau menurut pandangan saya itu yang penting burung rawatannya rutin, konsisten, itu aja udah. Jangan berlebih-lebih dalam merawat lah istilahnya. Yang ada malah burungnya yang nggak biasa kita mengikuti metode yang lain, yang ada burung kita hancur, merpati kita si perkutut itu hancur. Maaf karena saya dulunya hobi merpati, jadi banyak kan pikiran saya ke merpati, gitu aja. Nah itu cukup sekian, jangan lupa like, comment, subscribe-nya untuk Windarto Channel. Terima kasih yang sudah mau menonton, terima kasih yang sudah mau like, terima kasih yang sudah setia menemani Windarto Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bung Mania Nusantara. Salam dari Kota Purworejo.